Sebetulnya bagi saya sejujurnya saya minta maaf karena pertanyaan ini kan hanya melalui teks, jadi tidak terlalu menceritakan kondisi ibu yang sebenarnya itu seperti apa. Sejauh apa berkepribadian ganda dan mengancam jiwa seperti apa. Tetapi pada waktu kita menikah, kita itu bersumpah yang namanya sumpah pernikahan. Aku menerima engkau dalam suka dan dalam duka, dalam sakit maupun sehat. Ada yang tanya sama saya bagaimana kalau sakit kejiwaannya. Saudara, pada waktu kita menjalani sumpah pernikahan, itu dalam kondisi sakit, tidak hanya sakit secara fisik, sakit karakter, sakit kejiwaannya. Kita harus tetap setia, kita harus tetap sabar, kita harus tetap sejalan di dalam pernikahan. Sehingga yang saya yakinin bahwa apapun alasannya, Tuhan tidak menginginkan kita untuk bercerai. Nah, pertanyaan Anda, kalau sampai itu mengancam jiwa, apakah pisah sementara atau tetap bersama? Yang jelas tidak boleh cerai. Itu jawaban saya. Tetapi untuk penanganan secara teknisnya, aplikasinya, saya menyarankan ibu untuk bisa menemui mentor atau gembala ibu. Kenapa? Karena masalah yang Anda hadapi ini sungguh betul memerlukan banyak sekali konseling dan ditolong dan didampingi dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala atau mentor Anda. Dan kalau memang itu sampai pada waktu terjadi misalnya emosional muncul, kalau saya sih menyarankan pada waktu kita misalnya ibu ataupun bapak sedang emosional adalah baik untuk menyingkir dulu untuk menenangkan diri. Tetapi itu yang saya maksud bukan berarti menenangkan dirinya sekian tahun, sekian minggu. Jadi menenangkan diri sebentar, istilahnya menjauh diri sebentar daripada kita tersulut oleh emosi sehingga semakin keadaan akan semakin berantakan. Dan kata pisah sementara ini sangat ambigu ya, artinya ada yang bilang 10 tahun juga sementara, ada yang bilang 5 tahun. Tapi saya percaya pengertian menjauh dulu itu tidak selama itu. Alkitab bilang kan memang kadang-kadang kita tuh perlu untuk menyendiri, untuk berdoa. Jadi untuk berdoa, dan saya percaya itu kan nggak sampai berbulan-bulan ya, sampai pisah berbulan-bulan. Saya percaya nggak seperti itu. Kalau memang dalam kondisi misalnya emosional, kadang-kadang kalau kita orang emosional terus kemudian kita ngelawan, udah gue keluar gitu tambah emosional. Jadi saya sarankan ketika emosional terjadi, ibu yang harus belajar untuk lebih kuat, untuk bersabar. Di kitab Pengkhotbah pasal 10 itu tetap bilang, kalau seseorang itu lagi marah, itu jangan buru-buru kamu langsung keluar, tambah menyulut kemarahan. Tapi yang saya maksudkan, kalau memang perlu waktu untuk menenangkan, pada waktu dia emosi atau gimana, ibu belajar diam, belajar sabar, karena kadang-kadang kalau kita ngelawan, itu akan semakin menyulut emosi yang lebih besar. Jadi belajar diam dulu, kalau memang perlu waktu untuk mungkin misah ke kamar sebentar, masuk ke kamar untuk sembahyang, untuk nangis di sana, it's okay. Jadi kata-kata pisah sementara di sini sangat relatif ya Ibu. Karena itu saya menyarankan adalah lebih baik untuk bisa mendapatkan nasihat yang lebih akurat, karena Ibu juga di sini tidak menerangkan secara detail seperti apa kondisinya. Mungkin itu nasihat yang bisa saya kasih sejauh ini. Saya berdoa mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pandangan untuk Anda. Tuhan memberkati ya Ibu.